Di tahun 2000-an mungkin SUV yang paling dikenal masyarakat Indonesia adalah Honda CR-V dan Nissan X-Trail. Tapi sebenarnya ada satu mobil lagi yang jarang dilirik orang dan bisa dibilang underdog. Karena di antara lawan-lawannya yang sudah menggunakan penggerak depan, mobil ini masih menggunakan penggerak belakang. Dan mobil yang dimaksud adalah Suzuki Grand Vitara generasi ketiga. Suzuki Vitara, sebuah mobil yang sangat disukai sejak tahun 90-an. Karena pada masa itu di saat lawan-lawannya menggunakan sasis leather frame, mobil ini sudah menggunakan sasis monocoque yang tentu kenyamanannya jauh lebih baik. Generasi pertama Vitara masuk ke Indonesia pada tahun 1992 dengan format 5 pintu, yang sebenarnya di luar ada banyak pilihan, 2 pintu, 3 pintu, dan soft top. Dan karena ternyata laris, Suzuki kemudian malah memasukkan versi yang lebih murahnya, yaitu Escudo dan Sidekick, dengan harapan makin banyak yang beli. Dan ternyata benar, mobil ini malah semakin laris di pasaran setelah ada versi yang lebih murahnya. Kemudian di tahun 2001 masuk generasi keduanya dengan bentuk yang lebih modern dan membulat. Mesinnya 2000cc dan masih sama 5 pintu 5-seater. Baru kemudian di akhir produksinya, Suzuki memasukkan yang versi 7-seater dengan mesin yang sangat wow. 2500cc V6 dengan nama Grand Escudo XL7. Yang tentu saja tidak laku karena terlalu mahal. Baru kemudian di tahun 2006 masuk si tampan ini, Grand Vitara generasi ketiga, yang di luar negeri pilihan mesinnya sangat banyak sekali, bahkan sampai ada yang versi dieselnya. Tapi di Indonesia hanya masuk 2 varian mesin, yaitu 2000cc dan 2400cc. Perjalanan mobil ini cukup panjang sampai tahun 2018, kemudian sempat absen di pasar Indonesia dan masuk lagi di tahun 2023 dengan membawa teknologi hybrid. Kembali lagi ke Grand Vitara generasi ketiga, di video kali ini kita akan membahas apa saja kelebihan, kekurangan, serta kenapa mobil ini jarang menjadi pilihan. Padahal secara keseluruhan, bentuk dan spesifikasinya cukup menarik. So, mari kita bahas. Dari desain di antara kompetitornya seperti CR-V ataupun X-Trail, Grand Vitara ini memiliki desain yang paling boxy, mengotak, yang sekilas bentuknya seperti Grand Cherokee atau Jeep Compass versi mininya. Bentuknya juga paling kompak di antara lawan-lawannya, panjangnya hanya 4,3 meter, lebarnya 1,7 meter, dan tingginya 1,6 meter dengan wheelbase 2,6 meter. Bentuknya yang kompak ini juga diakibatkan oleh kursinya yang hanya muat 5 penumpang, berbeda dengan lawan-lawannya yang dipaksakan jadi 7 penumpang. Suzuki Grand Vitara ada 2 versi, yaitu pre-facelift dan juga facelift. Yang pre-facelift diproduksi dari tahun 2006 sampai tahun 2011, dengan bentuk grill depan yang honeycomb dan lampu yang masih terlihat mengotak. Sedangkan yang versi facelift di tahun 2012 ke atas, desain grillnya berubah menjadi garis horizontal berwarna hitam dan reflektor lampunya juga jadi hitam doff yang membuat tampilannya jadi terlihat lebih agresif. Selain itu kurang lebih sisanya sama. Di bagian bumper ada semacam aksen yang seperti bull bar, di samping ada tambahan daging, di bagian belakang ada ban cadangan model Konde, dan di atas ada roof rail yang memperkuat kesan SUV di mobil ini. Untuk mesin seperti yang tadi dijelaskan, ada 2 versi 2000cc dan 2400cc. Yang 2000cc menggunakan mesin J20A DOHC 4 silinder dengan tenaga 156 horsepower dan torsi 193 Nm. Dan yang 2400cc menggunakan mesin J24B dengan tenaga 166 horsepower dan torsi 225 Nm. Keduanya memiliki pilihan transmisi manual ataupun otomatis, serta masih berpenggerak belakang, dan inilah kelebihannya. Buat yang suka ke daerah pegunungan, ini adalah fitur yang sangat dibutuhkan, rear wheel drive. Tapi tentu dengan mesin sebesar ini dan berpenggerak belakang pula, yang namanya efisiensi dan kehematan adalah bonus. Konsumsi BBM dari sebuah Suzuki Grand Vitara ada di kisaran 1:6 sampai 1:7 untuk yang 2400cc. Dan yang 2000cc kurang lebih ya mirip-mirip lah. Dan keborosan inilah yang menjadi salah satu penyebab atau alasan kenapa mobil ini jarang dipilih. Walaupun di satu sisi mesinnya ini cukup badak, mudah dirawat, dan spare part-nya juga masih banyak di pasaran. Masuk ke bagian dalam, kita akan disuguhkan dengan desain interior khas mobil 2000-an yang sederhana dan mudah dikenali. Di bagian depan ada panel dashboard yang keras dan dikombinasikan dengan panel pintu yang soft touch. Panel speedometer yang masih analog dan di tengahnya ada MID digital untuk yang versi facelift, setir yang sudah ada audio steering switch dan bisa ditilt tapi belum bisa teleskopik. Di sebelah kanan setir ada pengaturan lampu fog lamp, di pintu ada pengaturan power window yang auto untuk pengemudi saja. Spion sudah elektrik, sudah bisa retract, ada juga door lock dan juga window lock. Di konsol bagian tengah ada MID untuk versi yang pre-facelift. Di bawahnya ada kisi AC yang bisa dibuka tutup, lalu ada head unit yang masih indes untuk versi yang pre-facelift dan sudah touchscreen untuk yang versi faceliftnya. Di bawahnya ada AC digital dengan fitur yang cukup lengkap. Ada semburan yang bisa diubah-ubah arahnya termasuk ke front atau rear defogger.
Kuncinya sudah keyless, tapi untuk menyalakan masih perlu diputar. Selain itu ada wiper di bagian kaca belakang dan tempat penyimpanan yang cukup banyak di bagian depan dan agak minim di bagian belakang. Terutama di pintu bagian penumpang belakang yang hanya bisa menyimpan buku atau tisu atau barang-barang yang tipis. Bagasinya cukup besar, kapasitasnya sekitar 373 liter, dan kalau masih kurang bisa diperluas dengan melipat kursi tengah yang model lipatannya seperti mobil 90-an, dilipat ke depan. Dan ada juga penutup di bagian bagasi untuk menambah safety. Perbedaannya antara facelift dan pre-facelift bisa terlihat di bagian warna interior. Yang pre-facelift berwarna beige, sedangkan untuk yang facelift tahun 2012 ke atas berwarna hitam. Dan kalau nggak salah untuk yang facelift joknya jadi bahan fabric. Koreksi ya kalau salah, hehe. Selain itu, yang facelift juga fiturnya ada penambahan. Ada dual SRS airbag, total effective control technology, serta sistem pengereman yang sudah ABS, EBD, dan BA. Terus rasa berkendaranya gimana bang? Untuk feel pengemudinya ini tergolong nyaman, kursinya empuk, settingan kursinya juga lengkap, ada head adjuster walaupun semuanya masih manual. Posisi duduknya agak mendelep ya, karena dashboardnya ini agak tinggi, tapi secara visibilitas masih nyaman karena pilar A-nya ini melebar. Jadi masih bisa melihat sekeliling dengan nyaman walaupun di bagian kaca belakang ukurannya agak sempit. Suspensinya ini agak kaku, tidak selembut CR-V ataupun X-Trail, tapi kekakuan ini juga punya kelebihan. Mobil ini jadi lebih enak untuk dibawa di jalanan perkotaan atau jalan tol dengan kecepatan tinggi. Karena limbungnya sangat sedikit, handlingnya juga agresif, direct, dan untuk nyelap-nyelip masih sangat oke. Kekedapan kabinnya juga cukup baik, traffic noise, suara mesin, dan road noise bisa teredam dengan baik. Tapi walaupun ini suspensinya tergolong kaku, kalau dibandingkan dengan Terios atau Rush, ini masih jauh lebih nyaman. Hal terakhir yang harus dibahas adalah harganya. Untuk yang pre-facelift di tahun 2006 sampai tahun 2011, rentan harganya ada di kisaran 60 sampai 100 jutaan, tergantung dari kondisi dan varian mesin. Sedangkan untuk yang facelift di tahun 2012 ke atas harganya masih di atas 110 juta, dan yang tertinggi yang last edition bahkan sampai ada yang menjual di 170 juta. Pilih yang mana? Balik lagi ke kebutuhan dan budget masing-masing. Kesimpulannya, Suzuki Grand Vitara adalah sebuah SUV yang sangat cocok untuk kalian yang suka mobil SUV boxy dan sudah bosan dengan CR-V ataupun X-Trail. Desainnya juga bisa dikatakan sebagai yang paling timeless di antara lawan-lawannya, masih cocok untuk dibawa di perkotaan ataupun untuk off-road. Apalagi ini penggeraknya masih rear wheel drive alias penggerak belakang, dan mesinnya juga cukup badak. Tapi kalau saran dari saya, mending pilih yang pre-facelift aja yang desainnya sedikit lebih klasik dan masih ada spion tanduk yang membuat kesan SUV-nya ini menjadi lebih kental. Dan harganya juga lebih murah, selisihnya bisa lebih dari 50 juta dan bisa dipakai untuk modifikasi atau beli bensin. Sekian pembahasan kita mengenai Suzuki Grand Vitara kali ini. Silahkan like, share, dan subscribe kalau suka. Komentar kira-kira kita bahas apa lagi. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.